Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bapak harap baik-baik saja. Kembali lagi bertemu di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Baik, setelah lama tidak memposting video materi, hari ini Bapak kembali memposting video materi bab 1 submateri 2, Analyzing Recount Text. Materi ini diperuntukkan bagi peserta didik kelas 8 tahun pelajaran 2024-2025 kurikulum Merdeka. Tanpa menunggu berlama-lama, mari kita mulai penjelasannya. Definition of recount text. Apa sih recount text itu? Nah, recount text itu adalah jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa yang lampau. Cerita tersebut dapat berupa aksi atau aktivitas sebelum seseorang menuliskan teks. Dalam bahasa Inggris, recount text is a text which retell the event or experiences in the past. Tanpa disadari, kita pasti sering menceritakan pengalaman masa lampau kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada saat kalian berlibur, atau mengikuti perlombaan, atau cerita momen-momen perayaan ulang tahun, atau cerita-cerita lainnya. Dalam bahasa Inggris, hal tersebut disebut sebagai recount text, ya anak-anak ya. Nah, kemudian contohnya, ini dalam bahasa Inggris, ini Bapak kutip dari halaman Salisbury High School. Berikut adalah teks A Trip to the National Zoo and Aquarium. Jadi dia di sini bercerita tentang perjalanan dia ke kebun binatang nasional dan juga akuarium. Baik, Bapak akan bacakan contohnya. Jadi sebelum kalian tahu struktur teksnya, kita lihat dulu contohnya. Yesterday, my family and I went to the National Zoo and Aquarium to visit the new snow cub and the other animals. In the morning, when we got to the zoo and aquarium, there was a great big line, so we had to wait a while to get in. After we entered the zoo, we went straight to the enclosure for the snow cub. My brother and I were so excited to see them. They were so cute and playful. At lunchtime, Dad decided to cook a barbecue. He cooked sausage so we could have sausage sandwich. Mom forgot the tomato sauce, so we had to eat them plain. In the afternoon, we visited the aquarium. My brother was excited to see the shark and the tropical fish. At the end of the day, when we leave, we were going to go and get ice cream. But we decided we were to try it, so we drove straight home. Nah, jadi secara intinya, dia melaporkan kegiatan atau menceritakan kegiatan dia pergi ke kebun binatang nasional. Dimulai dengan dia menceritakan waktu keberangkatannya. Kemudian apa yang terjadi di depan akuarium. Itu ada antrian yang sangat panjang katanya. Kemudian dia menceritakan kejadian-kejadian yang berada di akuarium tersebut sampai dia pulang. Berarti ini laporan atau cerita yang komplit ya anak-anak ya. Jadi ini contohnya. Nah, kemudian masuk pada the purpose of the recount text. Ada beberapa tujuan dari recount text ya. Ini satu, memberikan informasi pada pembaca. Jadi recount text dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian yang atau pengalaman di masa lalu pada orang lain. Yang kedua, itu sifatnya juga bisa menghibur pembaca. Kemudian yang ketiga, merefleksikan suatu hal. Jadi dari beberapa kasus, teks recount bisa dijadikan sebagai media untuk merefleksikan atau menganalisis peristiwa-peristiwa atau pengalaman tertentu. Inilah alasan mengapa diary atau jurnal pribadi termasuk sebagai recount text. Mendokumentasikan pengalaman penting. Nah, selain video dan foto, kita juga bisa mengabadikan pengalaman penting kita melalui teks recount. Jadi kenangan-kenangan itu bisa disebut sebagai recount text. Kemudian yang terakhir, dalam konteks pendidikan, recount text juga digunakan untuk mempelajari atau memahami peristiwa sejarah. Nah, kemudian setelah kita mengetahui contoh, kemudian mengetahui tujuan, nah ini merupakan hal yang paling penting ya, yakni generic structure of recount text. Jadi struktur recount text itu seperti apa sih? Nah, jadi yang pertama,
disebut sebagai orientation. Dalam bahasa Indonesia, orientasi atau biasa disebut sebagai pengenalan. Sudah pasti isi dari orientation adalah informasi mengenai tokoh atau karakter atau lokasi atau waktu kejadian, seperti pada contoh yang sudah Bapak paparkan tadi. Nah, melalui orientation, harapannya pembaca dapat memahami jalan alur cerita dari penulis ya. Jadi harus diketahui kapan sih itu terjadi dan siapa saja pelaku yang ada di dalam teks tersebut. Kita lihat contoh lagi. Ini ada contoh tentang orientation. A few years ago, I had the opportunity to go on a vacation to one of my dream countries, Turkey. I went there with my husband. We departed from Soekarno-Hatta Airport in Tangerang. We had a very long flight for around 12 hours by Turkish Airlines, and we land at Istanbul Airport, Istanbul. Nah, ini bahasa Indonesianya bisa dibaca ya, di pause silahkan. Nah, dapat kita lihat dari potongan paragraf di atas bahwa penulis mengenalkan tokoh. Jadi siapa saja yang ada di sana, kemudian lokasinya, kemudian waktu kejadian itu terjadi. Nah, di sini ada few years ago, kemudian lokasinya ada di Soekarno-Hatta Airport, kemudian ada Turki, kemudian ada Istanbul Airport. Nah, dan tokohnya siapa? Dia dan suaminya, my husband ya. Jadi dia dan suaminya di sini. Jadi ini komplit sudah untuk orientation. Artinya kita tahu bahwa kejadian itu terjadi beberapa tahun lalu, dialami oleh si penulis dan suaminya, di mana dia ingin pergi ke Turki. Lanjut. Yang kedua adalah series of event. Nah, kamu familiar dengan kata event? Yes. Event adalah kejadian, sedangkan series berarti rangkaian. Dalam bagian ini, penulis akan menuliskan rangkaian mengenai peristiwa atau kejadian yang mereka alami. Inti dari sebuah recount text. Selain itu, biasanya para author mengungkapkan personal remark on the event, alias pernyataan pribadi mengenai cerita yang ditulis. Contoh paragrafnya seperti berikut. On the first day, due to exhaustion, we just stayed at the hotel near Hagia Sophia Torres. The next day, we left for Taksim to visit one of the popular destinations, Galata Tower. We saw a lot of shopping centers and local authentic cafes here. After that, we visit one of the Malaysian restaurants that I really want to visit in the Blue Mosque area. Ini bahasa Indonesianya bisa kembali kalian lihat. Nah, di sini merupakan bagian dari series of event, di mana di situ ada rangkaian cerita yang ditulis oleh penulis. Nah, di sini ada hari pertama, hari kedua, kemudian apa saja yang dilakukannya di kegiatan di Turki tersebut. Lanjut. Terakhir adalah reorientation. Dalam membuat recount text, akhir dari sebuah cerita disebut dengan reorientation. Pada bagian ini penulis akan menuangkan rangkuman dan kesimpulan dari seluruh cerita, sekaligus memberitahu endingnya, apakah sad or happy. Jika ada, author juga akan menambahkan kesan dan pesan untuk pembaca. Contoh sederhananya adalah seperti ini. A trip of Turkey a few years ago was an experience I will never forget for the rest of my life. The bonus, 2 weeks after arriving in Indonesia, God trusts us to have the child. We think that having quality time with a partner is very important. Perjalanan ke Turki beberapa tahun lalu adalah pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Bonusnya, 2 minggu setelah tiba di Indonesia, Tuhan mempercayakan kami untuk memiliki anak. Kami berpikir bahwa memiliki waktu yang berkualitas dengan pasangan sangat penting. Nah, ini disebut reorientation. Menyimpulkan ya. Jadi dia menyimpulkan ternyata perjalanan ke Turki itu sangat menyenangkan dan tidak akan pernah dilupakan. Nah, kemudian pendapat pribadinya adalah dia berpikir bahwa memiliki waktu yang berkualitas dengan pasangan adalah hal yang sangat penting. Jadi contohnya secara keseluruhan adalah sebagai berikut.
A few years ago, I had the opportunity to go on a vacation to one of my dream countries, Turkey. I went there with my husband. We departed from Soekarno-Hatta Airport in Tangerang. We had a very long flight for around 12 hours by Turkish Airlines, and we landed at Istanbul Airport, Istanbul. On the first day, due to exhaustion, we just stayed at the hotel near Hagia Sophia to rest. The next day, we left for Taksim to visit one of the popular destinations, Galata Tower. We saw a lot of shopping center and local authentic cafes here. After that, we visit one of the Malaysian restaurants that I really want to visit in the Blue Mosque area. A trip to Turkey a few years ago was an experience I will never forget for the rest of my life. The bonus, 2 weeks after arriving in Indonesia, God trusts us to have the child. We think that having quality time with a partner is very important. Nah, itu merupakan contoh dari sebuah recontext secara keseluruhan. Jadi tadi kalian sudah melihat contoh, kemudian melihat struktur dari recontext. Nah, mungkin untuk pertemuan pertama kita Bapak cukupkan sampai di sini karena sudah hampir 12 menit. Jadi takutnya kalian bosan dalam belajar. Silahkan terus untuk memahami dengan cara memutar video ini boleh berulang-ulang. Kemudian silahkan dicatat dan mungkin jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Baik, sekian saja pertemuan kita pada kegiatan pembelajaran kali ini. Bapak harap kalian bisa memahami dan kemudian bisa sampai pada menerapkan atau menulis recontext. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, kemudian share, like, kemudian jika berkenan silahkan tekan isi kolom komentarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.